Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini setelah kita melaksanakan sholat asar, kemudian kita lanjutkan untuk mengadakan kajian. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita akan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan Ramadan, baik itu mungkin saum ataupun ibadah-ibadah lain yang terkait dan sebagai penyempurna daripada saum kita di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Khawati fillah rahimakumullah. Dulu saya pernah diceritakan oleh bapak saya waktu masih di Jakarta, dan kebetulan sering mendengarkan majelis yang diadakan oleh Profesor Dr. Hamka, ya, Habji Abdul Malik Karim Amrullah, gitu ya, di Masjid Al-Azhar mungkin di sana waktu itu. Katakan di sana saya diceritain sama bapak saya waktu itu, ya, dulu Pak Hamka itu bilang, kan yang hadir itu karena Jakarta kota besar, ya, ada yang preman-preman gitu ya, baik preman pasar, preman-preman di terminal seperti itu, ya, banyak. Mungkin ada yang baru tobat atau masih kelihatan banyak tato dan sebagainya, kelihatan preman gitu, ya, hadir juga. Kemudian dipertanyakan oleh waktu itu oleh Hamka, Anda preman-preman, ya, mungkin pernah melaksanakan apakah itu puasa atau sesuatu hal yang membuat diri menjadi kebal, kan gitu, ya, kebal terhadap peluru, mungkin kebal terhadap senjata tajam dan sebagainya seperti itu. Ya, kalau orang Jawa kan ngelakoni gitu, ya, ada lakon gitu, ya, tirakat seperti itu, ya. Di Jawa lebih banyak lagi kita kenal itu tirakat-tirakat yang semisal saum itu kan, semisal puasa itu. Ada tirakat muti, kemudian poso ngidang, kan gitu, ya, poso ngebleng, ngerobot, ngijo, kan gitu, ya, macam-macam gitu, ya. Yang semuanya rata-rata kalau kita lihat itu terkait dengan keilmuan-keilmuan ataupun mistis-mistis Jawa, ya, yang nantinya untuk karismatik mungkin gitu, ya, untuk kedugalan bahasanya orang dulu, kekuatan gitu, ya, dan juga tadi kekebalan dan sebagainya gitu. Maka ditanya sama Buya Hamka, kalau sudah begitu kira-kira kebal nggak terhadap godaan setan gitu. Nah, kira lakon-lakon seperti itu tadi, ya, itu bisa membuat kebal nggak terhadap godaan setan gitu.
Kalau terhadap senjata mungkin kebal, terhadap tembak peluru kebal, tapi kira-kira kebal enggak kalau terhadap godaan setan gitu. Kemudian lebih jauh lagi ada atau maukah ya kita tunjukkan semuanya yang lebih hebat daripada sekedar dikebalkan dirinya dari senjata tajam seperti itu, masuk peluru, pistol dan lain sebagainya gitu. Bahkan kebal terhadap api neraka begitu. Nah, gitu. Kemudian disampaikanlah, diterangkanlah tentang keutamaan saum Ramadan yang notabene memang puasa Ramadan itu adalah salah satu sebagai junnah ya, sebagai tameng ya, bisa sebagai tameng terhadap godaan setan. Sebetulnya begitu hakikatnya, karena termasuk nanti bisa mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya, dan juga sebagai tameng dari api neraka gitu. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan sore ini tentu saya juga akan membahas terkait salah satunya keutamaan saum Ramadan ini dengan membaca hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bawakan mungkin sudah sering juga, tetapi untuk menyemangati dan juga memotivasi diri kita, semoga sabda Rasulullah ini ya menjadi hal yang tentunya bagi kita sebagai penyegar dan juga sebagai penghilang rasa dahaga bagi kita, terutama di dalam hal keilmuan ataupun di dalam masalah keagamaan. Wabil khusus dalam bab fadilah, yang khususnya lagi adalah fadilah untuk saum Ramadan. Baik. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Di tiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi itu dalam bab al-hasanat wasayyi'at, yaitu ketika Allah menetapkan al-hasanat kebaikan-kebaikan dan as-sayyi'at keburukan-keburukan, maka di sana dijelaskan ya bahwa Allah ketika menciptakan kebaikan kemudian keburukan ya, lalu ditetapkan oleh Allah barang siapa yang mempunyai niat himmah gitu ya untuk melakukan satu kebaikan, maka dia sudah tercatat sebagai orang yang melakukan kebaikan secara sempurna. Ya, orang yang berniat satu kebaikan itu dicatat menjadi melaksanakan satu kebaikan yang sempurna. Begitu ketetapan Allah dari dulunya. Kemudian barang siapa yang melaksanakan niatnya tadi, maka al-hasanatu bi asri amsalihah. Itu dari sananya sudah ditetapkan oleh Allah dari sejak semula. Orang yang mempunyai niat kebaikan dicatat dia melakukan satu kebaikan yang sempurna. Apabila dia betul mewujudkan kebaikan tadi, maka akan dicatat orang yang melakukan 10 kebaikan, atau pahalanya dikalikan 10 kali lipat, seperti itu. Maka rumus ini berlaku baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tetapi khusus tatkala masuk bulan Ramadan, kelipatannya ditambah lagi, ditingkatkan lagi. Ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipatnya. Gitu. Bahkan sampai yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan ketentuan yang pasti. Maksudnya dengan hitungan gitu. Nah, seperti itu. Jadi di situ jelas bahwa kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala tatkala menetapkan ibadah ataupun kebaikan-kebaikan, amal-amal kebajikan secara umum itu dilebihkan ya, diberi kemurahan oleh Allah SWT sesuai dengan kemahamurahan Allah SWT. Berbeda nanti dengan as-sayyi'at, barang siapa yang mempunyai niat buruk
maka belum dicatat sebagai keburukan. Jadi niat buruk itu belum dicatat sebagai keburukan, baru niat saja. Barang siapa mengamalkan niat buruknya tadi, maka dia dicatat sebagai orang yang melakukan satu keburukan saja. Ini bedanya. Jadi ketika mengamalkan kebaikan nanti dikalikan 10, kalau ini mengamalkan keburukan baru dicatat satu keburukan. Dan barang siapa yang membatalkan niat keburukan tidak jadi dilaksanakan, maka dia tercatat sebagai orang yang mengamalkan satu kebaikan yang sempurna. Jadi membatalkan niat-niat buruk itu pun adalah suatu kebaikan. Jadi panjenengan kalau sudah punya niat buruk itu ya dibatalkan, itu otomatis mendapat pahala begitu. Jadi lebih enak atau lebih enak seperti itu daripada nanti akan menjadi beban bagi kita tatkala nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa tertolong karena nanti dijelaskan oleh para ulama mensarah hadis nanti bahwa seluruh amal-amalnya nanti itu ya sebagai mukaffarat, ya sebagai penebus. Jadi amal-amal kebaikan semuanya kita ini nanti dari sholat, zakat, ya kemudian haji, umroh, zikir dan sebagainya itu nanti penebus. Yang tidak jadi penebus adalah as-shaum saja begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi al-hasanatu bi asri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu dikalikan 10-nya ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kalinya. Maka Allah SWT kemudian berfirman, qala Allahu azza wa jalla illa shaum, kecuali shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku, ya, dan saya sendiri yang akan membalaskannya. Saya sendiri yang akan memberikan pahalanya begitu. Jadi tidak sesuai ketetapan tadi. Rumus ketetapan itu oleh malaikat dicatat begini, kemudian dikalikan segini. Nah, nanti itu dalam artian sudah sesuai aturan yang diberikan Allah kepada para malaikat dalam catatan-catatannya gitu. Tapi untuk puasa ini nggak ada catatan di malaikat pahalanya berapa, karena itu ada di Allah sendiri begitu. Jadi nggak tahu malaikat pun berapa puasa itu nanti kan gitu. Nah, ini pahalanya segede apa nggak tahu begitu. Gitu. Ayo watifillah rahimakumullah. Jadi dikatakan oleh Allah bahwasanya sesungguhnya puasa itu untukku, bukan berarti Allah membutuhkan puasa kita sebetulnya secara hakikat, karena Allah itu sempurna, kemudian ya qiyamuhu binafsihi, tidak butuh apa-apa sama sekali, dan laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti makhluk-makhluk kan seperti itu. Jadi hakikatnya kita harus melihat maksud balaghah bahasa ini apa kan gitu ya. Sesungguhnya puasa itu untukku, maksudnya apa kan gitu ya. Kalau dinisbahkan kepada Allah sendiri, disandarkan kepada Allah, sedangkan amalan yang lain itu kok tidak disandarkan kepada Allah. Padahal kalau dalam niat juga lillahi ta'ala kita kan gitu. Nah, niat sholat yang lillahi ta'ala kan gitu ya. Niat haji juga lillahi ta'ala, umroh lillahi ta'ala, zikir lillahi ta'ala. Untuk shaum lillahi ta'ala juga. Bahasa lainnya imanan wahtisaban, kan mesti seperti itu. Tapi akhirnya khusus shaum ini yang dinisbahkan kepada Allah semata, disandarkan, menunjukkan besarnya daripada ibadah tersebut. Maka dikatakan la idlalah, bahwa puasa itu tidak ada tandingannya seperti itu. Ya, wallahu alam, maksudnya ini dari sisi fadilah mungkin, tetapi kalau secara keutamaan umum kita paham bahwa secara rukun Islam, masuk rukun Islam, shaum itu walaupun kadang urutan keempat, kadang urutan kelima ya, di dalam hadisnya seperti itu kan ini. Gitu. Tetapi beliau Rasulullah SAW bersabda, alaikum bissaum, ya atas hendaklah kalian melaksanakan shaum, fa innahu la idlalah, sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya seperti itu. Gitu. Maka ihwatifullah cukup menunjukkan betapa besarnya nilai daripada shaum itu sendiri, sehingga dinisbahkan
hanya kepada Allah SWT. Karena kita lihat dalam pelaksanaan sebetulnya saum itu kan sama aja seperti orang-orang lain ya, dalam artian ibadahnya itu nggak secara khususnya seperti sholat itu hubungan langsung dengan Allah begitu, kemudian ditentukan bacaan dan sebagainya begitu. Tapi untuk saum itu ya biasa kita beraktivitas gitu ya, ya melakukan ibadah yang lain juga, tidak khusus dengan sesuatu. Karena apa? Karena ibadah yang lain itu disuruh mengerjakan, tapi kalau ibadah saum itu kan disuruh menahan, al-imsak gitu. Ya saum ini saja gitu, ibadah kok disuruh menahan gitu ya. Menahan makan gitu ya, menahan minum kan gitu maksudnya itu. Yang lainnya kan disuruh mengerjakan. Bacalah ini, ya gitu, lakukan ini kan gitu. Tapi kalau saum itu disuruh meninggalkan. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, disitulah yang menjadi pembeda salah satunya antara ibadah saum dengan yang lainnya, yang sampai ganjarannya pun ya disandarkan kepada Allah sendiri. Maka karena tadi ada hadis bahwasanya dinyatakan kullu amal bani Adam mukaffarat, sesungguhnya setiap amal anak Adam itu penebus. Nah, penebus dalam artian di yaumul kiamah itu sudah tidak ada dirham, sudah tidak ada dinar. Maka yang diberlakukan adalah kualitas atau nilai atau pahala yang telah didapat, bekal yang dikumpulkan oleh anak Adam itu sendiri, ya, yaitu dari perjalanan kehidupannya terhitung mulai balik tentunya sampai meninggal dunia. Amal apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apakah mempunyai nilai kebaikan disebut pahala atau justru akan mendatangkan yang namanya kesalahan atau dosa kan begitu. Maka yang berlaku alat tukernya ya seperti itu gitu. Tidak ada hubungan kekeluargaan lagi, tidak ada hubungan anak bapak ya, karena semuanya harus nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan semuanya itu sendiri-sendiri ya, tergantung terhadap apa yang dia dapatkan ketika di dunia. Wa an laisalil insani ila masa, ya, tidak akan mendapat manusia itu kecuali apa yang dia usahakan sendiri, seperti itu. Maka dari itu yang berlaku adalah nanti itu antara pahala atau dosa sebagai alat tukernya. Orang-orang yang mempunyai kesalahan-kesalahan kepada saudaranya, maka bisa jadi diambilkan dari pahala-pahala sholatnya, pahala zakatnya, dan seterusnya. Semua amal-amal kecuali puasa tadi dipakai alat tuker seperti itu. Bahkan sebagian ulama menyatakan bisa jadi amal-amal yang mempunyai nilai-nilai pahala yang tinggi pun bisa habis pahalanya dipakai untuk alat tuker tadi, sehingga seseorang itu dikatakan sebagai muflis, orang yang rugi gitu, karena dia sangka mendapatkan pahala banyak di akhirat, ternyata tidak ada di sana. Kenapa? Karena digantikan atau ditukarkan kepada saudara-saudaranya yang pernah dizalimi tatkala berada di dunia ini, yang dia berbuat dosa ya, yang kemudian dosanya itu ditukar tadi sampai habis pahala-pahala amaliyahnya, sehingga dikatakan sebagai al-muflis, artinya orang yang rugi. Yang kata Rasulullah, rugi sebenarnya itu seperti itu, dia menyangka ya menghadap Allah dengan berbagai pahala yang banyak dari ibadahnya, ternyata semuanya menjadi nihil, menjadi kosong karena ditukar untuk nyaur atau untuk menutupi kesalahan-kesalahan dirinya. Bahkan sampai ada orang yang untuk nyaur kebaikan itu, untuk menutupi kebaikannya sudah habis pahalanya, maka dia masih punya hutang dosa di situ kepada saudaranya. Maka tekniknya adalah orang yang dia berbuat salah kepadanya itu diambil kesalahannya, ya, diambil dosa-dosanya, ditimpakan kepada dirinya. Jadi sudah habis pahalanya, malah akhirnya ditimpakan kepada diri dosa orang lain, karena tidak ada yang dipakai untuk membalas
atau menutupi kesalahannya tadi. Seperti itu. Kemudian dikatakan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dihubungkan dengan hadis yang lain, ya. Walisaimin farhatan, bagi orang yang saum itu dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yaitu pertama sekali dia bergembira tatkala berbuka, baik berbuka harian maupun berbuka Idul Fitri gitu ya, sama-sama gembira karena secara fitrah orang yang terlepas dari beban itu pasti senang. Tatkala kita harian begini menahan lapar, haus dari pagi, ya, menahan hawa nafsu dari pagi sampai sore, terus dilepaskan, secara fitrah itu pasti senang, gembira. Itu namanya sifat basariah, itu normal gitu maksudnya. Hingga kita betul-betul tatkala menghadapi berbuka, ya ta'jil, bersegera untuk berbuka itu senang, gembira begitu. Satu, karena telah selesai menunaikan tugasnya. Kedua, memang kita dilepaskan untuk bisa kembali, ya, melakukan sesuatu yang tadinya boleh dilarang terus dibolehkan lagi. Wah, subhanallah, itu senang sekali. Dan yang kedua adalah inda liqa'i rabbihi, tatkala bertemu dengan Tuhannya. Kenapa tatkala bertemu dengan Tuhannya bergembira? Disitulah berbagai pandangan ulama juga diambil dari beberapa asar. Tatkala seseorang sudah habis pahalanya diambil untuk menutupi yang lain, dia hanya akhirnya tergantung kepada saum yang rahasianya masih pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi seorang sudah sangat ketakutan sekali karena memang sudah habis, sudah pailit begitu, nggak ada yang diandalkan lagi, gitu. Maka akhirnya tergantung kepada saumnya, gitu. Maka kemudian dengan sifat Rahman Rahimnya, Allah meletakkan timbangan saum tadi itu dengan berbagai kekurangan, dosa-dosa yang masih tersisa yang harus ditanggung, maka diletakkanlah as-saum itu. Maka jegleklah as-saum itu, ya, lebih berat daripada dosa-dosa dan terhapuslah dosa-dosa itu. Kemudian dikatakan oleh para ulama, kenapa demikian? Karena orang yang saum itu pasti, ya, kalau saumnya itu imanan wahtisaban, dia sampai kepada orang yang disebut sabar. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 10 dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, begitu. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, dengan tidak ada batas hitungannya. Itulah makanya puasa itu ketika diletakkan di akhir sekali, sekalipun banyaknya seperti apa, ya dikatakan di sana puasa akan lebih banyak daripada dosa-dosa. Jadi puasa bisa menghapus di sana nanti, ya. Sehingga ada juga hadis, ya, asar juga yang menyampaikan bahwa kelak, ya, ada orang yang bergembira itu tadi setelah diberikan mizan timbangan tadi, dipanggil di hadapan Allah begitu. Kemudian malaikat disuruh menunjukkan pahala apa, balasan apa yang akan diterima oleh orang yang berpuasa tadi. Maka ditunjukkanlah gambarannya. Engkau akan mendapatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Begitu kaget, terhenyak, maka hamba tadi kemudian memuji Allah, subhanallah walhamdulillah, ya Allah, banyak sekali pahalanya, begitu. Kenikmatan yang dijanjikan itu begitu sangat menakjubkan sekali. Kemudian karena dia memuji Allah SWT, dan juga memang ketentuan Allah itu baru yang pertama, tunjukkan kenikmatan berikutnya, ditunjukkan lagi kenikmatan berikutnya yang lebih besar daripada yang pertama tadi secara ukuran kenikmatan, gitu. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, padahal kami hanya melakukan hal kecil di dunia,
yang tidak lama kalau dibandingkan selama-lamanya di akhirat begini, hanya hitungan mungkin 50 tahun, 60 tahun itu pun kami lakukan saum itu setahun cuma 1 bulan, tidak 11 bulan begitu, atau tidak 12 bulan. Hanya 1 bulan saja. Dan itu kami lakukan hanya 50 tahun. Atau sepanjang-panjangnya mungkin 80 tahun begitu. Tetapi kenapa pahalanya begitu besar? Gitu. Subhanallah walhamdulillah. Lalu malaikat tunjukkan lagi kenikmatan yang aku janjikan kepada orang-orang yang melakukan saum ini. Kemudian ditunjukkan lagi. Ternyata lebih besar lagi. Sehingga orang tadi Masya Allah SWT terus memuji Allah sampai ditunjukkan ke beberapa kalinya, sampai orang tadi merasa kok nggak pantas banget ya, kita ini melakukan sedikit saja amalan di dunia, sebentar saja, tapi begitu banyaknya, kenapa ini gitu, sampai hamba tadi kemudian mengatakan karena rumangsani bahasa Jawa itu ya, karena merasa saja gitu, yakfi ya Rob, cukup ya Tuhanku, cukup ya Allah, cukup, terlalu banyak gitu pemberian. Seperti kita kalau mengerjakan sesuatu ya, misalnya bekerja ringan saja terus kasih uang banyak, itu perasaan malah kan nggak enak banget gitu, nggak cocok kan yang saya kerjakan cuma segini kan gitu, tapi kok diberi banyak sekali kan gitu. Kelihatan nggak enak, risih kan kita itu. Nah, seorang hamba sampai sebegitunya, padahal Allah itu tidak terbatas kemurahannya, sebetulnya seperti itu. Nah, kenapa orang saum itu kemudian bisa dikatakan sebagai orang yang setingkat derajat sabar begitu? Karena memang ya di dalam saum itu mengandung 3 unsur kesabaran. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar ya menjelaskan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam mentaati Allah SWT. Watibillah rahimakumullah, dalam menjalankan ketaatan ini, khususnya kita umat Islam menyadari bahwa kita hidup ini akhirnya terkena beban taklifi di dalam agama kita kan. Perintah-perintah ya dilaksanakan, larangan-larangan dijauhi dan sebagainya, itu beban-beban taklifi. Bahkan kalau kita baca surah Al-Baqarah itu wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah tolong kepada sabar dan sholat. Sholat itu dikatakan wa innaha lakabiratun ila alal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, artinya sudah terlatih ya. Maka bagi orang yang tidak terlatih memang berat. Nah, kita bagaimana supaya tidak sampai berat? Ya melatih diri begitu. Secara rumus sebab musababnya, maka dianjurkan bagi kita melatih anak-anak kita yang dari kecil, walaupun belum terkena beban taklifi karena rufi al-qalam, masih diangkat pena, yakni anak kecil kan gitu, sobiyun, anak kecil, sampai dia ihtilam, sampai mimpi basah kan gitu kalau laki-laki. Kalau perempuan sampai haid atau sekira-kira dikatakan umurnya 15 tahun gitu. Nah, gitu. Sudah dianggap dewasa, artinya terkena beban taklifi tadi. Nah, gitu. Watifillah rahimakumullah. Jadi disitulah berat kalau kita tidak melatih diri. Maka diharapkan bisa memberikan pelatihan-pelatihan pada diri kita sendiri, termasuk dalam hal saum ini. Insya Allah kita sudah terlatih karena sudah hidup ya berpuluh tahun, artinya mengalami beberapa kali saum Ramadan. Insya Allah sudah terlatih, tinggal nilai kualitasnya mungkin dari sisi yang lain yang akan kita tingkatkan kan begitu. Jadi apa namanya, bahwasanya taat ya, yakni as-sabru fi taatillah itu perlu adanya latihan-latihan, perlu adanya istimroriyah, kesinambungan, perlu adanya dawam ya, yang terus ajak begitu. Maka dikatakan amal yang terbaik itu adwamuha wa in qala, kata Rasulullah, yang ajak gitu ya, walaupun sedikit tapi ajak. Itu maksudnya
supaya kita ini tidak merasa terbebani sangat berat nantinya. Tetap memang beban pelaksanaan ketaatan agama ini memang beban bagi kita, khususnya orang beriman. Makanya dikatakan ad-dunya sijnul mukminin, bahwa dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Kemudian wal jannatu lil kafirin, surganya orang kafir yang memang mereka bebas, tidak ada beban gitu ya. Mereka mau hidup seperti apapun silahkan saja kan gitu ya. Tetapi kita yang tentunya merasakan atau memahami fungsi dan juga tujuan hidup kita, tentu tidak hidup sekedar hidup kan begitu. Tidak juga kita makan sekedar makan, minum sekedar minum, tetapi ada semuanya adalah punya tujuan untuk fi taatillah tadi, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saum kita lihat sudah dirinya ini seperti ini, dalam artian menahan sesuatu, tidak boleh makan dulu, tapi tetap kita beraktivitas biasa ya, sholat, waktunya sholat, bahkan meningkatkan ya secara kuantitas. Kita sering berjamaah sekarang, kita sering meningkatkan bacaan Al-Quran kita ya, walaupun dari sisi misalnya durasi ataupun banyaknya bacaan dan sebagainya ya. Jadi itulah nilai kesabaran dari yakni as-sabru fi taatillah. Yang kedua, as-sabru anil maksiat, sabar dari kemaksiatan. Kita tahu di dalam puasa ini ya, jangankan yang makruh, jangankan yang haram ya, yang mubah saja, air putih mubah, es mubah gitu kan gitu ya. Kemudian nasi dan yang sekitarnya lauk pauk semua yang mubah. Tapi walaupun nggak ada orang, kita berada di rumah sendiri melihat itu karena kita sudah shaum ya, menahan diri ya daripada kemaksiatan. Karena nanti kalau kita makan dan minum otomatis membatalkan puasa. Itu menahan diri dari kemaksiatan, itu juga unsur kesabaran. Kalau nggak sabar ya mungkin masih tergoda oleh nafsunya, bisa jadi kan begitu ya. Mungkin yang anak-anak kecil sebagainya kan gitu ya, yang kadang di dalam animasi, film-film animasi itu ambil wudhu, minum kan gitu ya, bisa jadi. Tapi kan orang yang tahu hakikat saum nanti pasti paham gitu, hal-hal yang membatalkan dan seperti itu. Pasti mau ada orang, mau nggak ada orang, ya tetap takut karena muraqabatullahnya itu sangat kuat. Dari awal sudah meniatkan diri bahwa di dalam hatinya saya besok akan saum, ya puasa Ramadan gitu. Ya, kemudian disitulah mulai tertanam pengawasan Allah semakin tinggi. Ya, karena dimanapun dia berada, wa huwa ma'akum ainama kuntum, begitu. Ilmu Allah pasti begitu. Jadi nggak main-main lagi begitu loh. Kecuali maaf tadi ya, bukan karena imanan wahtisaban. Selama imanan wahtisaban puasanya itu ya santai-santai saja. Dalam artian santai itu ada orang nggak ada orang ya tetap puasa begitu. Maksudnya seperti itu. Gitu. Bahkan orang yang tidak imanan wahtisaban sebaliknya, kadang ya ada orang nggak ada orang menunjukkan nggak puasanya itu cuek-cuek saja begitu. Ya di warung-warung sebagainya ada. Ya warung nggak salah buka, mungkin untuk saudara kita yang nggak puasa. Tapi yang puasa ngapain ikut-ikut mampir kan gitu, pesen es teh lagi yang gitu masih siang, ya nggak perlu harusnya gitu. Itu artinya kita harus mampu menahan dari maksiat ya. Jadi artinya unsur sabar ada pada orang puasa. Yang kedua yaitu unsur as-sabru anil maksiat, bahwa kita sabar menahan diri dari kemaksiatan gitu. Kemudian kemaksiatan lebih luasnya mungkin dari sisi ucapan, perbuatan dan sebagainya, sehingga dikatakan malam yadak qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, kan begitu. Barang siapa yang mengamalkan yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan bohong ya, ucapan-ucapan yang melukai saudaranya seperti itu, dan beramal dengan ucapan itu,
maka Allah tidak akan mempunyai urusan, ya, falaisa lillahi an yada'a, daripada dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, makanannya dan minumnya. Allah tidak peduli terhadap puasanya, hingga ada nilainya lagi, maksudnya kan begitu. Termasuk seperti itu, kita juga sudah mulai insaf, insya Allah menyadari hal demikian. Oh, saya puasa harus menahan diri, lebih baik saya pakai untuk zikir, lebih baik saya pakai untuk ucapan yang baik, lebih baik saya pakai untuk membaca Al-Quran. Begitu nanti prinsipnya. Walaupun itu dia berjanji selama Ramadan, tapi efek selama Ramadan saya berjanji begitu, dia nggak berjanji pun, misalnya gitu ya, selepas Ramadan pun dia akan kumat lagi seperti itu, insya Allah efek Ramadannya tadi itu yang hanya misalnya 1 bulan akan terbawa terus ke sana. Ya, itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Cukup 1 bulan ketika kita mampu menahan diri dari seperti itu, misalnya riba, namimah dan lain sebagainya, itu akan otomatis selama sebulan itu mampu, insya Allah begitu. Dan yang terakhir, bagian daripada sabar itu adalah as-sabru fi qadarillah, sabar terhadap ketentuan Allah. Ya, baik yang menurut kita pandang sebagai takdir yang baik maupun takdir yang buruknya. Ya, yang rata-rata biasanya kita melihat itu kan dari takdir buruk ketika kita tertimpa musibah dan lain sebagainya. Orang saum itu terkena musibah, lapar itu musibah, haus itu musibah begitu. Tapi dia tahan kuat dan sabar, tidak tergesa-gesa ingin makan dan minum karena memang belum waktunya begitu. Maka terkumpullah, ya, bagi orang yang saum itu ya segala sifat dari kesabaran tadi, sehingga dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka ujung-ujung daripada orang yang melakukan saum yang imanan wahtisaban diharapkan adalah mampu merefleksikan pada dirinya itu sifat-sifat kesabaran tadi, ya, sifat-sifat yang sebagai dasaran utama untuk kita semuanya di dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban hidup ini. Kalau nggak sabar semuanya, ya, kalau nggak kita bisa sabar dari segala aspeknya tadi, maka kita pasti gagal gitu. Bahkan maaf, di dalam menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari yang sifatnya duniawi saja, kalau kita nggak sabar ya artinya gagal kan begitu. Apalagi adalah sesuatu yang sifatnya rohani, yang terbangun dengan secara kekuatan-kekuatan spiritual ini. Kalau enggak kita lakoni dengan tadi itu sabar, istimroriyah, dawam, nanti akan munculkan istiqomah. Disitulah insya Allah akan membuahkan hasil, yang hasilnya nanti ujung-ujungnya ditarik pada semua nilai kebagusan yang disebut dengan takwa. Maka di ujungnya tadi dari surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itulah sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatifillah yang bisa disampaikan mungkin sebagai motivasi bagi kita semuanya di dalam melaksanakan shaum Ramadan pada bulan ini dan tahun ini. Semoga nilai ibadah kita menjadi lebih bagus lagi secara baik kualitas maupun kuantitas, sehingga kelak kita termasuk orang-orang yang muttaqin insya Allah. Demikian saya akhiri, aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.